2. Udah kita udah ngerasa cukup istirahat di sana, lanjutin perjalanan. Walaupun aku jalan tuh kayak narik-narik kaki. Karena sakit ya tadi? Iya, sakit kakinya. Nggak tahu itu, aku belum tahu kalau itu ada yang ngegendotin kaki. Pas tahu itu dikasih tahu sama akang warung yang di pos 2. Aku udah nggak kuat jalan. Kata Akbar, ayo semangat, 5 menit lagi sampai puncak. Jadi gitu kan. Oke. Buat semangatin aku. Terus kata dia, lo kalau emang nggak kuat carry sini, gue aja yang bawa. Jadi gitu, ya udah aku kasih dia double carrier lagi. Dia singkat cerita sampai di pos 2, aku udah bener-bener nggak kuat. Kayak baru udah deh, kita ngecamp di sini aja. Tuh nggak kuat banget buat ngelanjutin. Karena kan posisi juga mukaku udah pucat banget, tangan aku udah pucat, semuanya udah pucat. Nggak tahu kenapa itu. Udah kata Akbar mau ngecamp di sini. Iya, kata aku gitu, aku yakin kan. Karena belum kejadian hal-hal yang aneh, masih aman-aman aja. Udah singkat cerita kita udah bangun tenda. Banyak pendaki lain nanya, kenapa nggak apa-apa kita ngecamp di sini, sakit. Aku bilang iya sakit, kenapa kakinya? Nggak apa-apa, kata aku gitu, cuma kesel biasa. Udah singkat cerita kita ngecamp di situ, mutusin aku udah nggak berani buat ngelanjutin ke atas, nggak berani terlalu ngambil resiko. Itu posisi warung sebelah kiri deket jalur pendakian, kita agak melipir ke bawah sedikit. Itu aku nggak tahu kalau itu ada kandang bagas di situ. Kita selesai bangun tenda, dia masak buat aku makan. Singkat cerita malam bang, malam itu baru ada kejadian hal aneh, terulang lagi yang di Kencana. Oh, masih ngelakuin hal yang sama? Iya, karena posisi kan aku belum tahu tuh dia udah berhasil move foto atau enggak. Dia ngelakuin hal ulang lagi, dia nyari-nyari kesempatan untuk ngedokumentasiin? Iya, posisi kan aku sakit, panas. Udah, dia ngefoto lagi, dia nggak bawa SB lagi, dia ngefoto, video, dia ngebuka baju aku juga. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Udah singkat cerita malam kita tidur, itu banyak banget pendaki yang naik. Kebetulan kita nanjak ngambil hari libur. Kita mulai pendakian dari 5:30 pagi. Itu kesiangan kalau menurut aku sih. Kita makan, selesai makan kita packing ulang, berdoa, semuanya udah siap, kita lanjut trekking. Kita ke Gunung Gede, kita ngambil via Putri bang. Jadi tuh kita tidur tuh di base camp, di yang kan penginapan tuh banyak tuh. Itu yang di pertengahan itu. Jadi kita ngelewatin kebun-kebun warga, nanjakan jalanannya. Kita pelan-pelan peserta pendaki yang peserta itu dia udah jalan duluan sama Rifki. Aku di belakang sama Akbar. Dari base camp sampai pos pembuangan sampah itu belum ada apa-apa. Kebetulan juga itu peserta 2 sama Rifki nungguin kita. Kita baru sampai. Rifki sama yang lain jalan duluan lagi. Niatnya tuh emang buat bangun tenda, buat rame-rame. Aku jalan belakang sama Akbar. Yang tuh orang Cina jalan duluan sama Rifki, karena bisa dibilang Rifki itu leader. Dia jalan duluan, kita istirahat dulu di pos pembuangan sampah. Aku bilang ke Akbar, Bar, gue mau beli tolak angin dulu ya, gue mau beli obat-obatan, takut kenapa-napa. Kebetulan kan dia nggak bawa P3 bang, P3K. Iya. Aku berinisiatif buat beli semacam-macamnya lah, dari Hansaplast, obat-obatan. Itu kan kalau hari weekend kan di Gunung Gede emang rame banget ya, bukan layaknya gunung itu, bisa dibilang pasar. Rame banget pendakian. Iya, itu kita jalan sampai gantian gitu, nggak bisa dari yang mau turun sama naik itu nggak bisa. Kita gantian, kita ngalah kan emang kita nggak ngejar puncak, kita jalan santai. Nggak cerita kita nyampe di pos Tanah Merah, istirahat dulu tuh di situ. Terus ada perempuan nyamperin aku, dia bilang, teh aman kak, emangnya kenapa? Nggak apa-apa, lihat dari muka kakak pucat. Jadi gitu kan, enggak, biasa aja, kata aku gitu. Udah singkat cerita dia udah negur sapa, dia mutusin buat naik lagi. Aku ditinggal sama Akbar, masih bawa carrier. Kita cerita itu pas di pos 2 Bayangan, aku nggak tahu kenapa kaki aku tuh yang sebelah kiri berat banget. Udah aku minta break dulu, Bar, tadi dulu gue mau istirahat dulu, udah nggak kuat. Aku gitu kan, juga kebetulan dia bilang udah jangan santai aja Din, jangan dipaksain kalau emang nggak kuat. Udah aku melipir ke kanan yang ada pohon tumbang itu tuh. Nah ya di situ istirahat, aku ngurusin kaki, terus dia ngurut-ngurut kaki aku. Hampir keseleo juga sih, karena emang bener-bener rame situ. Mau nggak mau kan kita harus jalan cepet tuh,
nggak bisa kita lama. Kalau lama kan kita harus ngalah, harus paling belakang dulu. Kita makan dulu, makan gorengan yang beli dari pos 1 kita makan, terus aku minum tolak angin juga. Udah, kita udah ngerasa cukup istirahat di sana, lanjutin perjalanan. Walaupun aku jalan tuh kayak narik-narik kaki. Karena sakit ya tadi? Iya, sakit kakinya. Nggak tahu itu, aku belum tahu kalau itu ada yang ngegendotin kaki. Pas tahu itu dikasih tahu sama akang warung yang di pos 2. Aku udah nggak kuat jalan. Kata Akbar, ayo semangat, 5 menit lagi sampai puncak. Jadi gitu kan. Oke. Buat semangatin aku. Terus kata dia, lo kalau emang nggak kuat carry ini gue aja yang bawa. Jadi gitu, ya udah aku kasih, dia double carrier lagi. Dia singkat cerita sampai di pos 2. Aku udah bener-bener nggak kuat. Kayak baru udah deh, kita ngecamp di sini aja. Itu nggak kuat banget buat ngelanjutin. Karena kan posisi juga muka aku udah pucat banget, tangan aku udah pucat, semuanya udah pucat. Gak tahu kenapa itu. Udah kata Akbar mau ngecamp di sini. Iya, kata aku gitu, aku yakin kan. Karena belum kejadian hal-hal yang aneh, masih aman-aman aja. Udah singkat cerita kita udah bangun tenda. Banyak pendaki lain nanya, kenapa nggak apa-apa kita ngecamp di sini, sakit. Aku bilang iya sakit, kenapa kakinya? Nggak apa-apa, kata aku gitu, cuma kesel biasa. Udah singkat cerita kita ngecamp di situ, mutusin aku udah nggak berani buat ngelanjutin ke atas, nggak berani terlalu ngambil resiko. Itu posisi warung sebelah kiri deket jalur pendakian, kita agak melipir ke bawah sedikit. Itu aku nggak tahu kalau itu ada kandang bagas di situ. Kita selesai bangun tenda, dia masak buat aku makan. Singkat cerita malam malam itu baru ada kejadian hal aneh, terulang lagi yang di Kencana. Oh, masih ngelakuin hal yang sama? Iya, karena posisi kan aku belum tahu tuh dia udah berhasil foto atau enggak. Dia ngelakuin hal ulang lagi, dia nyari-nyari kesempatan untuk ngedokumentasiin? Iya, posisi kan aku sakit, panas. Udah, dia ngefoto lagi, dia nggak bawa SB lagi, dia ngefoto, video, dia ngebuka baju aku juga. Posisi aku juga masih sadar walaupun sakit, karena nggak bisa bangun aku. Posisi udah lemes banget, gak bisa bangun, sakit, nggak tahu kenapa itu. Yang akang yang warung juga tahu apa yang aku alamin. Makanya si Akbar diajak ngobrol dari malam sampai pagi sama tuh akang. Bermalam lagi di tenda, satu tenda bareng sama Akbar kan. Kayak apa ya, dia tuh kayak sengaja dalam artian untuk dia ada niatan jahat juga ke aku. Nanti pas di terakhir aku ceritain. Aku nggak tahu dia berhasil atau enggaknya ngambil video foto aku nggak tahu. Aku tanya pas di pagi. Tuh sempat aku denger ada yang nyamperin ke tenda, nanya, bang itu ceweknya sakit. Kalau sakit dibawa turun aja. Apa perlu gua manggilin ranger, kata dia gitu. Terus aku dengar kata Akbar, kelongok cuma palanya doang yang keluar dari tenda. Enggak, aman kata dia gitu kan. Oh ya udah kalau aman. Tuh pendaki aku nggak tahu dia turun atau gimana, bisa dapat kabar tahu kalau aku sakit. Terus udah tuh pendaki nanya, udah nggak ada obrolan apapun, aku masuk ke tenda lagi. Dia lakuin lagi kayak gitu. Dia meluk aku, dia ngeraba-ngeraba aku. Foto aku juga, bleachnya nyala lagi. Iya. HP-nya itu. Iya, aku tahu. Jadi kita tuh di tenda pakai lampu. Walaupun lampunya redup, pasti kan kelihatan bayangannya. Dia ngapain aja. Aku ngeliat dari bayangannya itu, kayak aku bisa tahu. Udah singkat cerita malam udah lewat. Paginya dia bangunin aku. Walaupun aku nggak tidur, aku tetap berusaha biar dia nggak curiga sama aku. Ayo Din, bangun masak. Aku nanya makan apa. Tuh gue udah ngegoreng ayam di si Mamang sebelah numpang. Ternyata tuh semalam ada cewek juga yang hipo. Dia pendaki cewek, dia modal nekat bang. Dia nggak bawa tenda, dia nggak peralatan dia tuh nggak memadai, nggak safety. Dia maksain buat ke Surken malam itu juga. Aku baru tahu pas pagi dikasih tahu sama si mamang warung. Teh ini juga ada yang hipo. Kok hipo mang? Terus gimana kabarnya? Udah aman. Semalam dibawa ke ranger turun. Makanya itu cowok nyamperin yang si pendaki nanya karena ada ranger juga. Ranger ngelongok. Aku posisinya tidur, merem gak berani ngebuka mata. Dan diceritain malamnya Akbar lagi masak di tenda. Aku ke warung. Aku pura-pura jajan. Tanyain semalam kenapa teh? Terus kataku emang kenapa mang? Emang teteh nggak ngerasa? Enggak, aku nggak ngerasa apa-apa. Aku di situ pura-pura nggak tahu ceritanya. Dia bilang si mamang warung itu semalam tuh cowoknya itu ngefoto-foto teh. Ngefoto gimana? Ngefoto teh kayak lagi tidur.
kok tahu, kata aku gitu kan. Iya, Akang tuh ngelihat dari bayangan dia. Blitz tuh nyala berapa kali teh, emang teteh nggak nyadar, kata si mamang warung itu. Terus aku bilang nggak tahu mang. Terus dia nanya, itu pacarnya atau gimana? Temen, kok mau sih satu tenda sama temennya, kata dia gitu. Terus kata aku, ya mau gimana lagi, aku sakit mang, nggak tahu, aku gituin kan. Udah singkat cerita, dia bilang udah turun aja teh, jangan maksain, dari atas juga nggak ngebisain teteh buat naik. Tadi gitu, aku turun sore, aku nyari bukti dulu di HP-nya dia. Gimana pun caranya tuh aku harus dapetin foto aku. Singkat cerita makan, siang kita ngobrol masih biasa sikap aku ke dia, biar dia nggak curiga. Udah kita tidur-tiduran, aku tidur di tenda, dia duduk di luar, dia ngerokok. Terus siangnya tuh nggak kejadian hal-hal aneh atau gimana. Terus juga ada satu tenda sebelah kita yang ngedirin tenda, aku nggak tahu dia ngecamp atau gimana. Kata Akbar, dia bawa minuman tahu. Siapa? Nggak tahu, gua peserta lain. Peserta lo apa peserta lain? Nggak tahu, dia minum pas sebelum nanjak pagi. Dia minum, terus kata aku, ya apa urusannya sama gua, kata aku gitu kan. Aku bilang, Bar, pinjem dong HP lu. Awalnya dia nggak ngasih. Dia nanya buat apaan? Ya buat foto-foto, kan gua nggak ada HP. Gua mau videoin pakai apaan? Kata aku gitu. Terus kata dia, bentar, aku nungguin tuh. Gua nggak tahu dia ngapain. Dia kan pakai kacamata, otomatis kan kayak apa ya, cahayanya tuh mantul. Ya? Iya kelihatan. Okay. Gue ngeliat di situ dia buka galeri, dia ngapus beberapa foto, screenshot sama video. Aku masih diem aja di situ, aku nggak ngeladenin. Terus gak lama dia ngasih nih Din, tapi jangan lama-lama ya. Iya, udah dia masih di tenda, dia masih packing buat turun. Itu siang kan, aku keluar kan, posisi kan warung sebelah kiri deket jalur kan, sebelah kanan itu kalau di pos 2 ada kayak tempat duduk gitu. Aku di situ, aku beli semangka, aku beli gorengan, aku nyari, aku buka-bukain semuanya, ternyata dapet fotonya. Foto aku, foto peserta cewek lain yang pernah naik sama dia, terus WA-an sama temennya. Itu bener-bener foto aku dikirim ke temen-temennya, nunjukin. Aku baca cetannya, aku tahu gitu banyak bang foto-foto cewek-cewek yang bisa dibilang bugil. Jadi itu kan dia buka open trip, tapi dia milih buat ngajak peserta cewek, dia jarang buat ngajak peserta cowok. Situ udah aku baca-bacain semuanya. Dia ngirimin foto aku ke Atang, Anas, terus sama Rifki. Itu kan emang posisi kan di gudang gak ada sinyal, cuman jam pasir doang. Aku tarik-tarikin semuanya, aku hapus-hapusin foto aku, video aku, foto cewek-cewek yang lain yang ada di HP dia, aku hapus-hapusin semua. Terus dia nyamperin aku, kata dia, mana fotonya, mana sih HP gua, kata dia gitu kan. Tadi lu foto apaan, kata dia gitu. Enggak, gue foto bikin video doang. Udah dia ngecek HP, dia ngecek galeri. Nah sebelah-sebelahan duduk bapak begini, dia ngecek galeri. Jadi tuh dia pinter bang, dia ngapus foto tapi yang di tempat sampah masih ada. Yang di galeri jadi kan bisa ada. dikembalin lagi. Iya, bisa dikembaliin lagi. Aku ngeliat dari situ, aku buka semuanya dari Google Drive dia, dari WA dia, dari IG dia, aku bukain semuanya. Itu ada di Google Drive, terus di galeri yang sampah. Iya itu ada, semua aku hapusin. Dari situ aku mutusin buat turun. Ayo Bar turun, gua nggak mau naik, kata aku gitu kan. Emang kenapa nggak mau naik? Katanya lu mau ngeliat surkan kayak gimana. Nggak jadi, nanti kapan-kapan aja deh gue ngeliat. Gue udah ditungguin sama mama, kata gitu kan. Lu kenapa sih, lu habis lihat apa, kata dia gitu kan. Lu kenapa, kata dia gitu. Enggak, gue nggak apa-apa, gue mau turun aja gitu. Lagi juga semalam kan ada yang hipo, gue baru sembuh, belum pulih buat naik, kata aku gitu kan. Tadi ya udah kalau emang mau turun. Sepanjang jalan aku jalan bareng ranger yang kebetulan lagi ngevakuasi cewek juga. Udah aku bareng ranger turun, dia di belakang ngikutin aku turun lari. Aku sambil nangis kayak gila, gue gak nyangka banget lu begini sama gue. Udah sepanjang jalan aku nangis, ditanyain ranger kenapa teh, kenapa. Aku nggak jawab, aku turun sampai di base camp. Aku baru cerita ke rangernya, disuruh masuk ke kayak semacam ruangan, iya. Shelter yang khusus ranger. Oh, yang sebelah kanan. Iya, dia bilang kenapa, coba ceritain. Gini loh Kang, aku di video-videoin sama siapa, sama cowoknya.
Bukan, dia bukan cowok aku, dia temen aku. Kok bisa di videoin? Iya nggak tahu. Terus juga aku di gunung digangguin juga kan sama makhluk-makhluk situ, kata aku gitu kan. Kamu mau aku antar pulang? Kata ranger gitu kan. Nggak usah. Yaudah aku antar pulang aja. Terus kata aku, nanti Akbar gimana Kang? Udah nanti urusan saya yang negor dia. Bener ditegur. Ditegur Iya, sama Akbar. pihak ranger itu. Iya, dimintain pertanggungjawaban, terus dimintain hapus semua foto-foto aku. Situ ada juga rangernya ngasih tahu, ini bukan Tete doang korbannya. Ya bukan aku doang Kang, korbannya ada beberapa perempuan, dia moto-motoin. Iya udah nanti saya tegur. Kamu saya antar pulang aja ya, saya bilang ke orang tua kamu. Nggak usah Kang, aku nggak mau orang tua sampai tahu. Udah Akang anterin aku pulang aja sampai selamat. Gitu. Udah aku pulang sama Akangnya. Yang ranger itu dia nganterin, itu dia bener-bener baik banget. Dia nganterin aku pulang, dia nenangin aku. Terus nanti kalau ada kabar dikabarin. Terus kata aku nggak tahu ngabarin ke siapa, HP kan juga udah hilang. Ini HP dia Kang, ya udah pulangin aja HP dia. Nanti simpen aja nomor Akang. Kalau ada apa-apa kabarin. Kalau dia sampai ngancem-ngancem atau gimana, kata dia gitu kan. Terus kata aku ya udah Kang, nggak apa-apa anterin, rumah aku jauh nggak apa-apa, udah aku anterin, kata dia gitu. Mau sampai mana? Mau sampai rumah, sampai depan rumah, kata dia gitu kan. Gak usah Kang, sampai sini aja, kata aku gitu. Aku nggak berani buat cerita, aku nggak berani speak up ke orang tua. Itu cuman aku, Akang yang ranger itu, yang pihak dari base camp. Udah itu dong yang tahu sama temen aku. Nggak berani buat cerita ke orang tua. Terus juga udah dari situ aku nggak ketemu lagi sama dia. Ketemu juga di salah satu kafe. Dia buat nyelesain masalah gitu. Dia posisi udah tahu kalau aku udah tahu niat dia kayak gimana. Dan udah ngeliat buktinya. Iya, dia udah tahu. Aku udah tahu gitu. Dia buat nemuin aku gimana pun caranya. Dia harus ketemu sama aku. Dia nemuin aku. Terus aku ngajak temen juga kan, buat kayak ayo temenin Bil. Gue nggak mau sendiri, gue takut. Tapi Akbarnya nggak tahu kalau aku sama temen aku. Dia di situ ditegur sama temen aku, dimaki-maki segala macem. Masih Bila. Iya, sama si Bila. Kebetulan Bila di sini ya. Iya ada. Dimaki-maki di depan banyak orang. Dia diem aja. Oh diem aja pas ketemu itu. Iya, ketemu Bila. Dia nggak berani ngeliat aku. Dia nggak berani ngeliat aku. Itu temen aku yang negor. Kayak dikata-katain lah. Pokoknya semua kebun binatang keluar sama temen aku. Dari situ dia nggak berani. Dia cuman posisi di warkop. Kan depan-depanan meja kan. Dia begini. Dia begini ya teh. Oh diem aja. Iya, dia nggak berani ngomong satu kata pun gitu. Enggak. Dia bilang cuman maaf Pil, gue nggak sengaja, gue nggak ada niatan buat nyakitin ini. Gue hilaf kata dia. Oke. Udah dari situ bener-bener lost contact. Dia nggak ada tanggung jawab. HP aku hilang sama dia nggak ada tanggung jawab sama sekali. Semua sosmed diblokir. Oke, ini teman-teman semua, memang kalau dalam semua cerita tadi yang disampaikan oleh Kak Dini, memang kalau untuk horor dalam artian lihat setan, ngerasain setan itu sedikit, tapi ini yang lebih horor banget ya kan Kak, yaitu teman kita yang berperilaku seperti setan kan. Seperti tadi juga Kak Dini sebelum cerita juga nangis-nangis di luar gitu kan, tapi jujur gue nggak tahu sama sekali si ceritanya, bahkan gue tadi kaget. Nah Kak, berarti tadi siapa? Akbar. Akbar ini berarti itu baru pertama kali kenal sama Kak Dini? Iya. Karena Kak Dini nanya informasi mengenai pendakian? Iya. Oh gitu, terus diajaklah kemudian ke Gunung Kuta. Nah oke Kak, nah jadi pertanyaannya adalah, kenapa ketika kejadian di Gunung Kuta, Kak Dini masih naik gunung bareng lagi sama si pelaku itu ya, ke Gunung Kencana? Karena aku mikirnya tuh nggak sejauh itu. Aku mikir kayak udah mungkin dia nggak sengaja atau gimana. Soalnya di Gunung Kuta itu dia nggak sampai ngerekam, maksudnya nggak sampai fatal gitu ya? Nggak sampai fatal. Oke, itu mungkin aman-aman aja. kalau tidur ngigo kayak gitu kali ya. Oke, tadi makanya Kak Dini coba lagi deh, gitu kan? Bener. Ke Gunung Kuta yang udah mulai bisa dibilang ini parah banget sih gitu, yang dimana sampai memfoto, tapi memfoto dalam artian ada unsur kesengajaan untuk membuka aib, apalagi perempuan yang posisinya saat itu belum menikah kan gitu ya, itu sangat fatal banget kan gitu. Nah, berarti ke intinya aja nih Kak. Apa? Foto yang dilihat sama Kak Dini di Gunung Gede itu kan cewek semua ya? Iya, cewek semua. Ceweknya dalam artian, mohon maaf ya teman-teman semua yang begitu ya, dalam artian ya tanpa busana gitu kan. Itu di dalam tenda atau gimana? Atau mungkin dia hanya mengkoleksi saja? Dalam tenda. Oh, dalam tenda. Jadi tuh sebelum aku sama dia naik ke Gede, dia open trip ke Gunung Merbabu. Oh, berarti kan kita ketahuan ya, di mana
apa namanya, emang ada juga beberapa yang gemar koleksi foto, Iya, foto-foto misalkan gitu. dalam artian mobil, motor, atau foto-foto apa gitu Iya. kan ya. Terus juga mungkin ada yang cowok nih yang hobi mengkoleksi foto-foto begituan gitu kan. Mungkin entah dari Google dan lain sebagainya. Tapi ini kan di tenda itu nggak ada yang kita downloadan di Google. Iya, nggak ada. Kecuali kita mendokumentasikan sendiri kan kayak gitu ya. Iya. Dan itu banyak Kak, atau mungkin satu orang tapi fotonya banyak tek gitu, atau mungkin beda-beda. Jadi itu ada beberapa cewek yang difoto, ada yang 2 kali foto, ada yang 1 kali tapi itu udah tanpa busana. Di tenda, berarti Iya. maaf ya, si pesertanya ini terutama yang perempuan itu dalam keadaan tidur atau memang sengaja deh? Tidur. Oh tidur. Jadi tuh dia di Merbabu tuh dia bikin tenda tuh yang kapasitas 4-5 orang. Jadi itu perempuan nggak berani buat tidur sendiri. Aku nggak tahu itu bener atau enggak. Dia bilang sih ke aku dia naik ke Merbabu itu ada banyak pesertanya. Terus dia panitia dari teman-teman dia yang namanya Rifki, Ateng, Anas, dia itu pesertanya, teman-teman dia sendiri itu. Aku nggak tahu itu gimana caranya dia bisa ngevideoin, ngefoto, tapi itu bener-bener ada. Dan itu entah itu kejadian di Merbabu atau di gunung yang lain lah ya. Iya. Yang pasti itu peserta yang perempuan ini dalam kondisi tidur di dalam tenda tapi dalam keadaan yang maaf ya bugil, tapi dengan unsur si pelaku ini untuk menarik bajunya dulu. Iya, bajunya. Jadi tuh Jadi bukan dari pesertanya gitu ya? bukan lah. Masa ya logikanya Ya masih nggak mungkin juga Iya, sih gitu, nggak mungkin juga, nggak logika. Iya, makanya itu juga di Merbabu juga ada ibu-ibu. Tapi dia bisa loh ngelancarin aksinya itu. Wah. Gimana pun caranya tuh dia harus bisa ngefoto salah satu peserta dia. Oh berarti kalau dibilang peserta berarti dia punya provider trip. Mungkin. Oke, kita nggak ada yang tahu lah ya masalah itu Iya. mah ya. Oke, nah kemudian nih Kak, kita balik lagi flashback ke Gunung Kuta. Kenapa Kak Dini nggak bilang ke petugas registrasi kalau saat malam itu Kak Dini dilecehkan oleh si pelaku ini? Karena posisinya aku nggak tahu. Belum menemukan hasil Iya, fotonya. belum nemuin hasil foto. Makanya ketika di Kak Dini itu naik Gunung Gede dan udah ngelihat hasil Udah fotonya, ngeliat fotonya. lapor ke ranger. Iya. Dan itu ranger juga- tuh menindaklanjuti si Iya. pelaku ini. Aku nggak bilang sih ke ranger. Ranger tahu sendiri. Posisinya tuh ranger tahu sendiri. Aku nggak cerita apa-apa ke ranger, ke orang basecamp aku nggak cerita. Jadi tuh ranger udah tahu gitu Oke. apa yang aku alamin. Tapi intinya adalah Kak Dini nggak sampai di lebih lanjut lagi dalam artian, maaf ya, di yang tadi Kak Dini bilang diperkosa masih Enggak, akbar ya. hampir. Hampir itu teman-teman, tapi sudah dilecehkan Iya. gitu kan, dalam artian dengan unsur sengaja si Iya. pelaku ini untuk meloloskan apa namanya, kerjanya gitu ya, meloloskan. benar-benar. Ada tujuan tertentu, kita nggak ada yang tahu lah mas. Tapi itu udah pasti kalau gue sebagai berpikiran sebagai cowok juga kan ya kayak itu mungkin kalau fotonya nggak cuma Kak Dini aja, Iya. kita berasumsi mungkin dia punya kelainan atau Kelainan, apapun iya, itu. iya benar.